Selamat pagi. Halo Mas, selamat pagi. Silakan duduk. Terserah duduknya mau di mana. Di sini aja, Pak. Oke, situ aja. Oke. Ini dengan Mas Kelvin ya? Iya ya, Pak. Oke, gimana kabarnya Mas? Puji Tuhan baik. Bapaknya sendiri gimana, Pak? Puji Tuhan juga baik. Mas. Tadi sebelum kesini tadi kegiatannya apa aja sih Mas? Tadi pagi kita ada kelas, Pak. Ada kelas, terus kita pengerjain tugas dulu, dan terus langsung ke sini aja tadi sih, Pak. Dan perjalanannya tadi menuju ke sini gimana? Untuk perjalanan sendiri lancar, Pak ya. Kebetulan juga hari ini cerah, walaupun cuacanya agak mendung sih, Pak. Oke, baik Mas Kelvin. Oke, sebelumnya apakah Mas Kelvin udah pernah mengikuti kegiatan apa ya Mas selain kuliah gitu? Untuk kegiatan sendiri ya, Pak. Selain kuliah, kalau ngisi waktu kosong paling olahraga ataupun ya itu sih Pak, kurang lebih. Kalau boleh tahu olahraga apa ya Mas? Saya sekarang lagi sering jogging gitu ya Pak. Sering jogging Ya. juga ya. Tapi kalau ngomongin hobi, saya hobinya nonton bola gitu, nonton bulu tangkis, futsal, basket, hobi aja sih Pak. Nonton. Berarti seberapa sering sih Mas olahraganya itu kalau dalam kira-kira kalau dalam seminggu gitu berapa kali? Seminggu saya biasanya 3 sampai 4 kali gitu lah Pak. Dan tergantung itu harinya nggak nentu, tergantung saya ada waktunya kapan gitu baru ngelakuin. Berarti Masnya di sini ngekos atau sama Oh di sini ngekos Pak. ngekos? Berarti selain melakukan kegiatan olahraga itu kira-kira kebiasaan apa sih yang sering dilakukan kalau di kos-kosan gitu? Oh kalau untuk di kosan ya nggak ada kegiatan sih Pak, paling kita rebahan aja, Rebahan ya. aja ya. Ngobrol sama teman-teman kosan gitu. Oke, baik. Terkait maksud dan kedatangan Mas Kevin di sini, pasti ada yang perlu diceritakan ya Mas Kevin. Ada sih Pak. Oke, baik. Sebelum Mas Kevin bercerita, jadi saya di sini sebagai fasilitatornya Mas ya. Dan keberhasilan proses dan sisi konseling kita pada kesempatan ini tergantung dari tanggung jawab dari Mas Kelvin itu sendiri. Jadi saya harap Mas Kelvin di sini menyampaikan segala keluh kesahnya secara sungguh-sungguh ya Mas Kelvin ya. Oke, dan saya di sini hanya mempunyai waktu selama 20 menitan aja ya Mas Kelvin. Oh iya. Apakah Mas Kelvin bersedia? Ya. Oke. Saya silakan Mas Kelvin untuk bercerita. Saya tuh punya perasaan takut sih Pak. Takut dalam hal apa sih Mas? Untuk takutnya sendiri takut dalam mengambil keputusan gitu. Mengambil keputusan ya. Oke, baik. Berarti takut mengambil keputusannya itu apakah dalam kegiatan perkuliahan atau Selain takut, apakah ada perasaan yang lain gitu? Itu. Oke, baik. Selain takut, apakah ada perasaan-perasaan lain yang mengganggu Mas Kevin? Enggak sih Pak, takut sih Pak. Berarti perasaan takut mengambil keputusan ya. Ya. Saat perasaan itu muncul, kira-kira tingkah laku apa yang muncul pada saat itu Mas? Saya lebih ke nggak tenang gitu Pak. Pasti saya berusaha buat minta pendapat orang lain gitu, karena saya takut keputusan saya ini salah gitu. Itu sangat mengganggu sekali ya Mas. Ya cukup mengganggu. Dan sudah mulai sejak kapan sih Mas masalah ini muncul? Untuk masalah ini muncul Pak udah lama sih Pak sebenarnya. Dan masalah ini muncul di saat biasanya waktu saya buat ngasih pertanyaan waktu teman-teman presentasi itu misalnya contohnya. Saya itu punya keputusan saya punya pertanyaan dalam pikiran saya, namun saya selalu harus melewati keputusan bahwa saya bertanya atau enggak ya, karena saya itu takut gitu Pak, takut kalau dengan saya mengambil keputusan untuk bertanya
yang ada malah salah gitu planning itu. Nah, atau enggak dalam saya ambil contoh waktu saya membeli barang gitu. Nah, saya pasti kurang bijak gitu Pak waktu ngambil keputusan saya membeli atau gimana. Misalnya saya mau membeli barang baju. Nah, saya itu terkadang ngambil keputusan yang salah, kayak padahal baju-baju saya masih banyak, tapi saya malah beli baju lagi. Ternyata yang kurang itu celana. Nah, keputusan-keputusan seperti itu yang membuat saya akhirnya takut buat ngambil keputusan gitu. Peristiwa apa yang mengakibatkan ketakutan ketakutan itu muncul, Mas Hmm, Kevin? seperti tadi sih Pak, ya, kayak saya ngomong kalau waktu presentasi ataupun saya mau ngambil keputusan buat membeli atau tidak membeli barang gitu. Nah, saya itu seringkali ceroboh gitu kayak ngambil Ceroboh keputusan juga ya. seperti memilih barang itu tadi cukup ceroboh sih Pak saya dalam mengambil keputusan. Nah, dari hal-hal kayak gitu yang membuat saya akhirnya kurang percaya diri dalam mengambil keputusan itu. Jadi menurut Mas Kelvin langsung sepertinya. Hmm. Oke, jadi menurut Mas Kelvin perilaku seperti itu sangat normal ya Mas Kelvin ya? Atau menurut Mas Kelvin sangat masuk akal gitu, atau merasa biasa-biasa saja pada saat itu? Enggak sih Pak, nggak normal sih Pak, soalnya saya harus nyari validasi dari orang dulu buat ngambil keputusan. Apakah pendapat pendapat orang lain menurut kamu itu sangat benar ya Mas Kelvin? Ya enggak sih Pak, tapi kan saya butuh apa ya Pak, saya ngerasa tenang gitu kalau udah dengar pendapat dari orang lain itu. Dan apakah kamu akan selalu bergantung pada orang lain? Ya enggak sih Pak. Terus mau sampai kapan kamu harus selalu bergantung atau mempercayai pendapat orang lain untuk menentukan keputusanmu ke depannya? Ya benar sih Pak, salah itu. Dan terus mau sampai kapan kamu harus mempercayai mereka dan tidak mempercayai kamu sendiri? Benar. Apakah mereka mereka yang akan menentukan masa depanmu? Ya enggak sih Pak. Terus, apakah orang-orang yang bergantung padamu yang menentukan masa depan kamu? Enggak sih Pak. Dan apakah mereka yang membiayai kamu hidup? Enggak sih Pak. Dan terus untuk manfaatnya jika berpikir seperti itu apa ya Mas? Enggak ada sih Pak, malahan saya ngerasa kalau saya selalu bergantung pada orang lain malah akan merugikan saya gitu. Oke baik. Terus oke baik. Jadi dari permasalahan Mas Kevin tadi itu saya harap untuk secara akal sehatnya kurang realistis ya Mas Kevin ya. Jadi saya harap dengan proses konseling ini saya mengarahkan Mas Kevin untuk berpikir lebih lebih rasional lagi Mas Kevin ya, lebih realistis dan masuk akal dan juga lebih positif begitu ya Mas Kevin ya. Jadi sekarang gimana perasaannya Mas Kevin? Hmm, mungkin saya bakalan bingung aja sih Pak. Mungkin kalau dalam mengambil keputusan saya bakal lebih khawatir sih Pak. Khawatir aja ya Ya, Mas Kevin ya. Dan tingkah lakunya Mas Kelvin untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan atau permasalahan serupa ya Mas Kelvin ya. Kira-kira tingkah laku apa yang Mas Kelvin hadapi dan lakukan pada saat itu? Kira-kira gimana ya Mas Kelvin? mungkin saya lebih berani ngambil keputusan aja sih Pak. Saya berani buat mutusin apa yang harus saya pilih dan harus bisa tanggung jawab sama keputusan saya. Oke baik. Saya senang sekali dengan keputusan Mas Kelvin. Dan saya turut memberikan apresiasi kepada Mas Kelvin ya atas tingkah laku baru yang Mas Kelvin uh, punya atau yang akan Mas Kelvin lakukan ke depannya. Menurut saya itu sangat positif dan masuk akal ya Mas Kelvin ya, dan sangat pandai juga dalam uh,
penanganan Mas Kelvin nanti ke depannya. Maka untuk itu Mas Kelvin, dalam proses konseling kita pada hari ini cukup sekian ya Mas Kelvin ya. Oh ya Pak. Dan saya memberikan terima kasih sekali lagi dan kepada Mas Kelvin ya, karena sudah menceritakan segala keluh kesahnya kepada saya pada hari ini ya Mas Kelvin ya. Dan apakah ada masalah lagi yang belum sempat diceritakan pada kesempatan ini? Enggak sih Pak. Mungkin saya mau ucapin terima kasih juga buat Bapak kan udah kasih kesempatan saya buat dengerin cerita saya, salah saya buat ini. Saya ucapin terima kasih. Oke, baik. Kalau itu saya permisi ya kalau gitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas ya. Baik. Mari Pak. Saya antar. Ya. Jangan dia.